Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalia Rahmatunisa dengan NIM 05040121115. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan dengan dosen pengampu Bapak Aulia Kasnanizam, LC.MH. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tuduhan palsu. Berikut adalah penjelasannya. Penjelasan tentang tuduhan palsu dalam artikel yang saya baca dalam buku R. Susilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Maka pasal ini R. Susilo merujuk pada catatannya pada pasal 310 KUHP nomor 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista. Dalam penjelasan tuduhan palsu ini terdiri dari 6 macam penghinaan. Salah satunya adalah memfitnah. Di dalam pasal 311 tentang tuduhan palsu, penghinaan ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita atau delik aduan. Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti atau bukan fakta yang sesungguhnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 311 ayat 1 KUHP karena telah menuduh atau melakukan fitnah. Untuk berikutnya saya akan menampilkan ayat tentang tuduhan palsu, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 112 beserta artinya. Untuk bab yang selanjutnya yakni penjelasan tentang asbabun nuzul yang saya ceritakan secara singkat menurut pemahaman saya. Setelah saya tampilkan ayat dan terjemah dari ayat An-Nisa, Surat An-Nisa ayat 112 dan beserta artinya, ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul terjadinya surat ini turun, yakni berasal dari sahabat Tu'ma yang mencuri perisai tetapi dia tidak mengaku. Nah, akhirnya si Tu'ma ini ia benar mengaku tetapi dia melakukan tuduhan palsu terhadap si Fulan. Dia mengatakan kepada Rasulullah dan kaumnya ini, kalian akan mendapatkan perisai itu di rumah si Fulan karena saya tadi menjatuhkan perisai itu di rumah si Fulan. Nah, akhirnya si Fulan ini mendapat tuduhan palsu dari kaum Rasulullah dan Rasulullah itu sendiri kayak terpengaruh oleh si Tu'ma ini. Penjelasan dari saya, paman saya. Untuk selanjutnya yaitu bab tentang tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 112 yang saya ambil di sini yaitu tafsir Quraisy Shihab. Dalam tafsir Quraisy Shihab juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa lalu menuduh orang tak bersalah telah melakukannya, bagaikan orang yang mencuri sesuatu lalu menuduh orang lain yang melakukannya. Dengan begitu, orang itu telah melakukan dua dosa sekaligus. Yang pertama, dosa karena berbohong dan menuduh orang lain, dan yang kedua, dosa karena perbuatan yang dilakukannya. Tuduhan palsu ini tidak hanya dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 112, melainkan juga dijelaskan pada Surat An-Nur ayat 4 dan 5. Yang berikut ini saya akan menampilkan ayat tersebut beserta dengan artinya. Setelah saya menampilkan Quran Surat An-Nur ayat 4 dan 5, kini saya akan menjelaskan tentang tafsir Ibnu Katsir tentang Quran Surat An-Nur ayat 4. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat An-Nur ayat 4 dijelaskan bahwa orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang menjaga kesucian tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi yang membenarkannya, Tuduhannya hukumannya adalah 80 cambuk dan tidak lagi menerima persaksian atas perkara apapun selamanya. Sebab mereka memang pantas disebut sebagai orang-orang yang keluar dari batas-batas agama. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat An-Nur ayat 5 menurut Quraisy Shihab. Dalam penjelasan tafsir Quraisy Shihab pada Quran Surat An-Nur ayat 5 yaitu, namun demikian jika antara mereka ada yang bertobat dan menyatakan penyesalan terhadap maksiat yang dilakukan itu, lalu berketetapan hati untuk selalu taat
dan perilaku kesehariannya pun kemudian menunjukkan kebenaran pertobatannya, maka Allah akan mengampuni dan tidak menyiksanya. Mungkin itu penjelasan dari saya materi tentang tuduhan palsu. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.